Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Teman-teman semuanya, mahasiswa UNSA, di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan aktivitas perkuliahan kita yang sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan hakikat kewarganegaraan, identitas nasional, kemudian integrasi nasional. Dan di kesempatan hari ini kita akan belajar kembali dengan tema konstitusi. Saya yakin teman-teman semuanya tidak asing dengan istilah konstitusi. Nah, oleh karena itu, kita akan mempelajari materi konstitusi ini dalam sudut pandang kita sebagai mahasiswa. Izinkan saya untuk share screen. Nah, sudah nampak ya? Baik, tema umum kita adalah nilai dan norma konstitusi. Artinya apa? Di dalam konstitusi kita, di dalamnya itu kita bisa mengambil nilai-nilai dan norma yang kita bisa pahami nanti di dalam peraturan konstitusi negara kita. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yang pertama nanti saya harapkan mahasiswa memiliki komitmen secara personal dan sosial terhadap pengejawantahan nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi, kemudian memahami makna yang terkandung dalam konstitusi, kemudian mewujudkan nilai-nilai masyarakat dalam tindakan dan memecahkan persoalan permasalahan norma konstitusi. Nah, mungkin kita akan berpikir, apa maksud konstitusi di sini? Konstitusi seperti apa yang dimaksudkan? Kemudian bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konstitusi? Sebelum masuk ke itu semuanya, saya akan mengawalinya dengan sebuah ilustrasi seperti yang ada di gambar tersebut. Nah, di gambar pertama, saya yakin kita tidak asing dengan gambar ini. Apalagi teman-teman yang tinggal di Sidoarjo, di Surabaya, di Gresik, itu sudah tidak asing dengan gambar-gambar atau kondisi yang seperti ini. Di mana ketika kita mau ke kampus, atau mau belanja, atau mau bepergian gitu, kita seringkali melewati rel kereta api. Nah, di situ kita antri. Ketika rel kereta api mau lewat itu kan ditutup palang pintunya ya. Kita sudah antri, kemudian orang-orang yang baru datang di belakang kita itu ngambilnya tidak di posisi kiri. Harusnya kita kan, karena kita di Indonesia ya, sehingga kita kan berada di sebelah ruas sebelah kiri di jalan raya, karena tentunya ditutup, kita berjajar di sebelah kiri. Di sebelah kiri gitu. Tapi faktanya di sebelah kanan juga ikut penuh, sehingga ruas kiri dan ruas kanan ini full. Bahkan penutupnya itu sampai nggak dihiraukan, seolah-olah ditutup tapi seolah-olah nggak berfungsi. Sementara yang di seberang sana teman-teman itu juga demikian, sebelah kanan maupun ruas kiri sama-sama penuhnya. Nah, giliran kereta api lewat, kemudian palang pintunya itu dibuka, pada bingung, berjejal. Yang kanan dan kiri, sebelah kiri maju bersamaan, yang sana seberang sana kanan dan kiri bersamaan. Nah, bagaimana lewatnya? Sementara di situ ada mobil, ada motor. Akhirnya yang terjadi apa? Semakin tambah macet. Nah, ini fenomena real yang mungkin tidak aneh. Ada yang salah. Nah, bagaimana kita bisa melihat seperti ini? Kemudian yang sebelah kanan atau gambar di sampingnya, di situ terdapat tumpukan sampah, ada plastik, ada rumput-rumputan itu.
ada bekas minyak goreng, ada juga sampah rumah tangga, dan banyak sekali. Ini fenomena-fenomena yang terjadi mungkin ada di daerah kita. Kenapa bisa terjadi demikian? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Anda terkait dengan fenomena tersebut? Setuju? Tidak setuju? Tentu saya yakin tidak setuju. Kira-kira mengapa bisa terjadi demikian? Terus apa solusi yang bisa kalian berikan ketika menanggapi hal demikian? Namun sebelum itu semuanya, kita akan melihat kerangka konsep dasar dari konstitusi itu. Nah, konstitusi. Orang sering mengatakan konstitusi itu ya aturan dasar. Ini pemahaman awal dulu. Aturan dasar. Apakah benar aturan dasar? Kalau kita lihat dari segi aturannya, aturan itu ya isinya adalah perintah maupun larangan. Sementara fakta dan fenomena yang terjadi di kita, orang itu taat, orang itu patuh, manakala terlihat taat saat dilihat. Contoh di sebelah gambar itu, sampai ada patung polisi dikasih seragam, dikasih helm. Karena terkadang itu kita berada di jalan raya, oh, ada polisi apa enggak? Kalau ada polisi, wah kita tertib. Wah, gitu. Kalau nggak ada polisi, terus saja, ngomong sepi. Kan sering saya melihat yang demikian. Giliran ada ditilang, wah polisinya gini, mengumpat sesuatu yang tidak enak. Ini yang terjadi. Mungkin teman-teman tidak asing dengan gambar itu. Itu kalau nggak salah ada di arah menuju Bung Rase itu. Giliran dikenakan sanksi, marah-marah. Tapi kalau nggak dikenakan sanksi, seenaknya sendiri. Nah, ini fenomena-fenomena yang mungkin bisa menjadi refleksi untuk kita semuanya akan kondisi negara kita atau masyarakat kita. Saya tidak mengatakan semuanya demikian, hanya oknum-oknum masih ada yang demikian. Nah, kita akan melihat sebuah pengantar dulu dari konstitusi. Konstitusi itu disampaikan di situ sebagai kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya. Dalam hal ini adalah pemerintah dengan yang diperintah dalam konteks hak asasi manusia. Ini penjelasan dalam arti luas. Luas. Kita belum mendapatkan poin secara detail. Di situ kita hanya bisa memahami bahwa kekuasaan antara pemerintah dengan pemerintah. Otomatis di situ berisi ada aturan, ada perintah, dan juga ada sanksi. Secara spesifik kita bisa melihat bahwa konstitusi itu bisa terbagi menjadi dua. Konstitusi itu bisa terbagi menjadi dua. Ada konstitusi yang tertulis, ada juga konstitusi yang tidak tertulis. Ada tertulis, ada tidak tertulis. Kemudian konstitusi itu mengatur hal-hal yang dasar. Terus apa maksudnya ini? Nah, kita lihat di bawahnya ini. Konstitusi dalam arti luas. Nah, ini penjelasan ini lebih spesifik. Meliputi undang-undang dasar. Nah, dari istilah tersebut berarti kita bisa memahami bahwa konstitusi itu ya undang-undang dasar ya. Dan undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi itu konstitusi dalam arti luas. Artinya cakupannya yang banyak. Sementara konstitusi dalam arti sempit itu berupa undang-undang dasar. Nah, sehingga di sini kita harus bisa menarik kesimpulan bahwa konstitusi itu ya di dalamnya ada undang-undang dasar. Karena konstitusi di situ disebutkan bahwa konstitusi itu mengatur hal-hal yang dasar dan hal-hal yang mendasar. Gitu. Konstitusi itu mengatur hal-hal dasar. Nah,
Saya akan jelaskan bahwa konstitusi yang tertulis di sini yang dimaksud itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, karena kita kan bisa melihat secara langsung. Mungkin waktu kita di sekolah dulu pernah disuruh bawa buku kayaknya Undang-Undang Dasar 1945 itu dalam buku yang kecil itu, buku saku. Nah, di konstitusi yang tertulis itu adalah Undang-Undang Dasar dan mengatur terkait dengan hal-hal yang dasar, sehingga hal-hal yang umum tidak diatur. Harga minyak nggak mungkin diatur itu, karena konstitusi itu hanya mengatur hal yang dasar. Nah, sekarang kita lihat fungsi dari konstitusi sebagai landasan konstitusionalisme. Contoh, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama. Dengan demikian, presiden itu menjabatnya ya 5 tahun. Wah, karena dia jadi presiden, wah saya mau nambah jadi 7 tahun. Tidak boleh. Karena kalau dia menambah 2 tahun yang awalnya 5 tahun menjadi 7 tahun, berarti dia sudah melanggar landasan konstitusi yang ada. Logika sederhananya seperti itu. Paham ya? Contoh lain, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Mau diganti negara federasi, wah ini berarti tidak sesuai dengan landasan konstitusionalisme. Di situ di Undang-Undang Dasar disebutkan juga misalkan bendera Indonesia itu adalah bendera merah putih. Mau diganti, wah itu berarti dia menyalahi landasan konstitusionalisme. Berikutnya, membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Nah, kalau teman-teman masih ingat, di dalam konstitusi, dalam undang-undang dasar itu disebutkan ada tugas DPR, MPR, presiden, itu ada semua. Termasuk tadi yang saya sampaikan, satu contoh saja itu, masa jabatan presiden adalah 5 tahun. Karena dia berkuasa, wah saya mau nambah terus, nggak mau, saya up di 20 tahun. Ini kan teman-teman saya semua ini, enggak seperti itu. Nanti kalau seperti itu nggak ada konstitusi, ya terjadi sewenang-wenang. Karena kekuasaan itu akan cenderung dibuat sewenang-wenang kalau tidak ada aturan di dalamnya. Gitu. Ya sama seperti halnya kita misalkan di jalan tol gitu, misalkan sederhananya naik kendaraan mobil sepi, jalannya enak, enggak gerunjal gitu, ya kita akan kencang, semakin kencang lagi, semakin kencang lagi, karena enggak ada aturannya. Tapi ketika dituliskan batas maksimal kecepatan adalah sekian, akhirnya kita akan pelan. Seperti itu. Kalau memang perlu ada aturan. Kita di jalan raya tergesa-gesa mau berangkat ke kampus karena jam 7 itu kuliah, tapi jam 7 kurang 5 menit masih di jalan raya. Masih jalan raya kok ada lampu merah. Ya kita harus taat pada aturan itu. Kalau ada lampu merah dan lampu merah itu nggak ada sanksinya, nggak ditilang misalkan, bisa sih kita tobos. Nah, akhirnya kan sewenang-wenang. Kemudian memberikan kepastian hukum, ada kejelasan. Oh, berarti masa jabatan presiden itu 5 tahun. Sesudahnya dapat pilih kembali dalam masa jabatan yang sama, berarti 5 tahun lagi. Kayak Pak SBY 5 tahun, sesudahnya dapat pilih kembali 5 tahun lagi. Pak Jokowi 5 tahun, sekarang 5 tahun yang kedua, mau nambah lagi tidak bisa. Karena itu sudah ketentuannya sebagai kepastian hukum. Berarti selamanya sampai besok itu nggak bisa 3 periode, Pak. Bisa, yang penting konstitusinya yang dirubah. Kan ada aturannya. Kalau aturannya berubah, ya otomatis kebijaksanaannya berubah. Tapi kalau aturannya sama, ya sama. Kemudian sebagai landasan penyelenggaraan negara.
diatur semua dalam konstitusi. Tapi ingat, konstitusi itu yang dasar-dasar, tidak sampai detail. Contoh peraturan kawasan tanpa rokok seperti di dalam peraturan daerah Surabaya tidak dijelaskan dalam konstitusi. Hal-hal seperti itu ya maksudnya dalam perda. Kalau misalkan ada peraturan terkait dengan secara rinci hak asasi manusia, Pak, ya ada dalam undang-undang. Contohnya misalkan Undang-Undang 39 tahun 99. Tapi secara mendasar disebutkan misalkan dalam pasal 28 UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 itu disebutkan terkait dengan hak. Tapi secara rinci dan secara detail itu ada di dalam undang-undang. Jadi kalau kita buat bahkan ya ini pokok mengenai penjabarannya. Ini penjabarannya masih kurang detail lagi dijabarkan lagi. Kenapa konstitusi nggak detail, Pak? Kalau semua didetailkan, konstitusinya nggak, wah banyak sekali. Konstitusi itu memang yang mendasar. Itu. Kemudian konstitusi itu menjamin hak warga negara. Dengan demikian, misalkan tadi ada hak, oh kita punya hak, kita punya kesempatan untuk berkumpul, kita punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Itu hanya yang membuat enak ya kita sendiri. Kemudian ini sempit dan luas yang tadi di atas sudah disinggung. Konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen, disebutkan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan dasar penyelenggaraan negara. Jadi di situ ada aturan-aturan dasar. Sekali lagi saya sebutkan aturan-aturan dasar dalam penyelenggaraan negara. Nah, sehingga aturan dasar setiap negara itu pasti berbeda-beda, tidak bisa sama. Aturan dasar setiap negara itu pasti berbeda-beda, nggak mungkin sama. Ada yang spesifik nyebut A, ada yang tidak spesifik nyebut A. Karena konteksnya yang berbeda. Contoh, di negerinya Ronaldo di Portugal itu ada Green Constitution atau konstitusi hijau. Karena di sana memang seperti hutan hijauan hijau seperti itu diatur secara rinci, diatur dalam konstitusi. Tapi di kita, konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang saat ini kita lihat tidak disampaikan atau tidak disinggung terkait dengan konstitusi hijau. Karena kenapa? Di sana menganggap bahwa hal itu penting banget. Karena bisa jadi ruang hijaunya terbatas. Tapi di kita mungkin belum ingin membahas secara rinci. Karena bisa jadi ruang hijaunya kita luar biasa sekali. Tapi tetap ada aturannya di dalam undang-undang, tapi tidak sampai detail di undang-undang dasar disebutkan. Kenapa tidak disebutkan, Pak? Ya karena cukup hanya disampaikan melalui undang-undang saja, tidak sampai undang-undang dasar. Karena sekali lagi di situ disebutkan adalah aturan-aturan dasar. Contoh aturan dasar itu bentuk negara kesatuan Indonesia, negara Indonesia adalah kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian lambang negara, bendera, lagu kebangsaan, bahasa, itu hal-hal yang mendasar. Lebih lanjut lagi dalam undang-undang. Sehingga hal-hal yang umum-umum itu nanti. Undang-undang pemilu, Pak. Undang-undang dasar menyebutkan hanya pokok saja, nanti lebih lanjut tidak dimasukkan lagi dalam undang-undang. Kemudian dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lambang negara, lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Ya, itu dalam arti luas. Artinya tidak hanya undang-undang dasar saja, bisa jadi konvensi juga masuk sebagai aturan yang tidak tertulis. Sehingga kalau ada yang mengatakan apakah konstitusi itu sama dengan undang-undang dasar, jawabannya betul, tapi belum lengkap.
karena undang-undang dasar itu yang tertulis saja, sementara ada juga aspek yang tidak tertulis. Jadi konstitusi itu kalau kita bacakan nanti ada tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tertulis adalah undang-undang dasar 1945, yang tidak tertulis ya seperti konvensi tadi. Ya, sehingga betul konstitusi itu adalah undang-undang dasar, tapi tidak hanya undang-undang dasar saja. Nah, ini konstitusi yang berlaku dari masa ke masa. Saya secara singkat saja, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia masa kemerdekaan, kemudian Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat. Ini yang ada di dalam mata kuliah kewarganegaraan nanti. Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku sampai 5 Juli 1959. Kemudian di masa Orde Lama mulai dari 59 sampai 65. Kemudian masa Orde Baru eranya Pak Soeharto 1966 sampai 1998. Jadi konstitusi itu mengalami dinamika, namanya ketentuan peraturan itu yang mengalami dinamika. Kenapa mengalami dinamika? Bisa jadi ada banyak faktor. Karena kondisinya sudah berubah, masyarakatnya sudah berubah, tata kehidupan masyarakat juga sudah bergeser. Kemudian ada juga kepentingan politik itu juga sangat mempengaruhi dengan adanya perubahan konstitusi. Ya kalau dilihat itu kan ada setiap masa-masa. Masa Orde Lama Pak Soekarno, masa Orde Baru Pak Soeharto. Sekarang kita masuk namanya era reformasi yang dimulai dari Pak Habibie, kemudian ada Gus Dur, ada Megawati, ada Pak SBY, sekarang ada Pak Jokowi. Itu juga berubah. Nah, setelah reformasi yang tadi saya sebutkan Presiden Indonesia era reformasi ada Pak Habibie, Megawati, Pak Jokowi, setelah Pak Jokowi nanti insya Allah ada Pak Ahwani, itu juga akan mengalami perubahan. Seperti era reformasi, ada amandemen yang pertama tahun 99, amandemen yang kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2021, dan amandemen yang keempat adalah tahun 2022. Pak urut ya Pak? Iya urut, mulai tahun 99 sampai 2002. Kenapa mulainya 99 Pak? Tidak dari dulu saja di amandemen. Seperti ini teman-teman. Di era Orde Baru, itu ada kecenderungan dalam kutip konstitusi dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 itu posisinya sangat diistimewakan, seolah-olah tidak boleh diubah seperti itu, sehingga tidak ada perubahan di situ. Dari 66 sampai tahun 98 itu nggak ada perubahan, 65 sampai 98 tidak ada perubahan. Nah, kalau kita melihat konstitusi kala itu, sambil contoh yang tadi saya contohkan di awal, terkait dengan masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan sudahnya dapat dipilih kembali, titik. Sehingga kalau fenomena itu terjadinya fenomena itu adalah Pak Soeharto bisa menjadi presiden berkali-kali karena konstitusinya bilang kayak gitu, masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan sudahnya dapat dipilih kembali, titik. Sudah 5 tahun dapat dipilih kembali, 5 tahun dapat dipilih kembali, 5 tahun, seperti itu. Sehingga tidak bisa disalahkan kalau secara konstitusional Pak Soeharto berkali-kali karena konstitusinya bilang kayak gitu. Baru setelah era reformasi ada perubahan, ada amandemen. Nah, era reformasi itu kan setelah tumbangnya era Orde Baru sejak tahun 99 sampai saat ini kita berada di era reformasi. Gitu. Sejak 99 dilanjutkan lagi perubahan kedua tahun 2000, lanjutkan lagi tahun 2001, lanjutkan lagi 2002. Kala itu ketua MPR-nya adalah Pak Amin Rais. Sehingga kalau kita lihat amandemen yang sekarang ini, jadi amandemen keempat dari amandemen tahun 2002,
itu tidak bunyinya yang masa jabatan presiden tidak seperti yang dulu lagi. Kalau sekarang bunyinya adalah masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama. Titik. Ada kelanjutannya lagi ada dalam masa jabatan yang sama. Sehingga kita bisa mengartikan masa jabatannya 5 tahun. Dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama 5 tahun. Sehingga cuma 2 periode, 5 tahun dan 5 tahun. Kalau lagi Pak nggak bisa, karena masa jabatan yang sama ya 5 tahun itu dia sama lagi ya 5 tahun. Sehingga Pak SBY dengan era reformasi itu cuma 2 periode. Pak Jokowi ini adalah periode yang kedua. Berikutnya dia nggak bisa nyalon lagi. Kalau mau Pak, kalau mau ya nggak bisa karena melanggar undang-undang dasar. Toh. Sementara undang-undang dasar itu adalah aturan yang paling mendasar. Terus bagaimana Pak kalau memang rakyat itu menghendaki? Ya harus diubah dulu amandemennya. Kalau amandemennya kalau undang-undang dasarnya, kalau undang-undang dasarnya nggak diubah ya nggak bisa. Berarti kalau nggak diubah ya menyalahi undang-undang dasar. Nah, kenapa dulu itu kok tidak dibuat Pak? Cuma 2 periode saja. Kok sampai Pak Soeharto bertahun-tahun. Jadi kisahnya seperti ini. Ada seorang wartawan memang tertarik mengkaji tentang itu. Kemudian dia mencari informasi sebenarnya siapa sih yang punya ide untuk melakukan atau untuk membuat kebijakan masa jabatan presiden 5 tahun dan selanjutnya dapat kembali itu sehingga mengakibatkan Pak Soeharto bisa sampai bertahun-tahun. Seorang wartawan itu akhirnya menemukan ternyata itu narasi itu muncul dari Pak Hatta. Kemudian datanglah singkat cerita ke rumahnya Pak Hatta. Nah, diskusi sharing, pertama diajak ke belakang, diajak makan. Makan itu, setelah makan, Hatta bilang ke wartawan, gimana Mas? Dia enak Pak. Mau nambah lagi? Yes, nambah lagi. Nambah lagi. Setelah tadi makan, tambah lagi. Tawar lagi, mau nambah lagi? Cukup Pak. Ini masih beneran masih ada lauknya, ada nasinya, ada ini, ada ikannya, ada ayam. Enggak cukup Pak. Cukup. Nah itu jawaban saya. Bingung Pak pertamanya. Saya tadi perasaan tanyanya nggak tentang makan Pak. Saya bertanya kenapa kok Bapak membuat kebijakan atau peraturan seperti itu yang mengakibatkan kondisi Indonesia seperti ini. Presiden sampai berkali-kali. Kenapa seperti itu? Malah Bapak ngajak saya makan. Setelah saya makan pertama, Bapak ngasih lagi, nawar lagi, saya makan untuk kedua kalinya nambah. Bapak nawar lagi, ya saya tolak. Nah, kenapa kamu tolak? Ya masa nambah berkali-kali Pak. Meskipun saya lapar, ya saya nambah ya sekali saja. Nah itu maksud saya. Semakin bingung katanya. Saya itu membuat seperti ini ya tidak. Jadi kalau seorang pemimpin bisa menjabat, kalau dia mau menambah, ya cukup nambah satu kali seperti halnya Anda yang mau makan nambahnya cuma sekali. Saya tidak berpikir ada yang mau nambah berkali-kali. Nah, seperti itu. Singkatnya seperti yang informasi yang saya tadi. Nah ini adalah tata urutan perundang-undangan. Kita bisa melihat tata urutan peraturan undang-undangan itu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 yang dulu, kemudian yang sekarang adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Kalau kita lihat dari polanya itu sudah berbeda. Ada tambahan-tambahan dan sisipan-sisipan di Undang-Undang 12 tahun 2011. Tapi tetap sama, yang paling tinggi itu adalah ada Undang-Undang Dasar 1945. Disusul TAP MPR, kalau yang versi dulu adalah langsung undang-undang atau perpu, baru TAP MPR ada undang-undang baru perpu. Bawahnya sama, ada PP peraturan pemerintah, ada Kepres keputusan presiden, kalau sekarang namanya Kepres, kemudian ada Perda.
Kalau di sekarang ada pada provinsi, ada pada kabupaten atau kota. Nah, ini yang terakhir. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Posisinya yang paling tinggi, artinya apa? Segala aturan, kebijakan, mulai dari undang-undang, mulai dari perpres, mulai dari perda, mulai dari perda kabupaten kota provinsi itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena dasar hukum negara kita adalah UUD 1945. Undang-undang isinya, nah ini yang bawahnya tadi, tidak boleh bertentangan dengan UUD karena mulai dari situ pokok sama penjabarannya tidak boleh keluar dari pokok. Jika suatu undang-undang isinya kok dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, maka dapat melahirkan masalah konstitusional undang-undang dasar undang-undang tersebut. Ya wajar, penjelasan kok berbeda dengan yang dijelaskan. Nah, apabila sudah terlanjur ada karena dianggap dulu tidak bertentangan, setelah dikaji bertentangan, yang bisa dibatalkan. Ada banyak undang-undang yang dibatalkan oleh MK karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Itu. Nah, berikutnya adalah warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas saat undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Artinya kita juga bisa berpartisipasi akan hal itu. Nah, baik teman-teman semuanya, saya kira itu materi yang sangat penting untuk kita simak, untuk kita kaji terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini adalah konstitusi kita. Silakan kita bisa sharing, kita bisa diskusi melalui nanti form yang sudah saya siapkan. Inti dari ini adalah bahwasanya kita punya aturan mendasar yang membahas terkait dengan konteks hukum yang harus ditaati bersama. Konteks itu mencakup hal-hal mendasar yang kemudian disebut sebagai UUD 1945 sebagai bagian daripada konstitusi tertulis. Konstitusi itu mengatur hal-hal yang dasar, tidak mengatur semua yang detail sampai rinci-rinci karena masih dasar. Kalau konstitusi itu rinci, namanya bukan konstitusi. Dan setiap konstitusi negara satu dengan yang lain pasti berbeda karena yang dibahas, yang dikaji itu berbeda-beda. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita lanjut di link evaluasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.